أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada suatu waktu disebutkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar. Mimbar beliau itu tingkat 3 ya. Pada waktu naik ke tingkat pertama, Nabi mengucapkan amin. Naik ke tingkat kedua, Nabi mengucapkan amin. Lalu naik ke tingkat ketiga, Nabi juga mengucapkan amin. Jadi 3 kali Nabi mengucapkan amin. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ada apa engkau mengucapkan amin sebanyak 3 kali?" Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada para sahabat bahwa tadi Jibril datang kepadaku dan berdoa, "Syakia abdun, celaka seorang hamba. Celaka seorang hamba." Ada 3 kecelakaan di situ. Ya. Celaka yang pertama adalah seseorang yang mendapati kedua orang tuanya sudah sepuh, namun dia tidak masuk surga. Maka Rasulullah mengatakan amin. Kemudian syakia abdun, celaka yang kedua, seseorang yang mendapati bulan Ramadan, bertemu dengan bulan Ramadan, lalu keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan dia tak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya selesai Ramadan lebaran, ya, dia tak mendapat ampunan. Maka Nabi mengucapkan amin. Lalu yang ketiga, syakia abdun, celaka seorang hamba. Ya, ketika namamu disebut di sisinya, nama Rasulullah, nama Nabi Muhammad, ya, mereka tidak bersalawat untukmu. Maka Nabi mengaminkannya, amin. Jadi perhatikan hadis ini ya, terjemahnya saja. Yang mendoakan malaikat Jibril adalah malaikat yang terbaik, pemimpinnya para malaikat. Yang mengaminkan adalah Rasulullah, manusia terbaik. Ini coba, yang mendoakan malaikat Jibril sebagai malaikat terbaik, yang mengaminkan adalah Rasulullah sebagai manusia terbaik. Nah, kenapa dia sampai disebut celaka? Ya karena kebangetan, sangat kebangetan. Yang pertama, harusnya dia mendapati orang tuanya sudah sepuh, ya sudah tua, kesempatan bagi dia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya di sisa akhir umur mereka. Ya. Ladang pahala Allah sediakan masih di situ. Tapi dia sia-siakan. Bahkan dia berbuat durhaka mungkin kepada kedua orang tuanya. Ya, sampai didoakan keburukan oleh malaikat Jibril.
dan diaminkan oleh Rasulullah. Jadi kebangetan dia. Terus yang kedua, ketika seseorang menjumpai bulan Ramadan, harusnya itu menjadi kesempatan bagi dia untuk meraih ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna lillahi", sesungguhnya bagi Allah, "fi kulli lailatin wa naharin utaqaun", ya, pada setiap fi kulli lailah, pada setiap malam dan setiap hari, fi ramadana, pada bulan Ramadan, utaqa, memiliki, menyimpan ampunan li'abdi, bagi hamba-hambanya, ya, utaqa'u minan nar, ya, dibebaskan dari api neraka. Setiap malam dan setiap siang di bulan Ramadan, pada setiap harinya, fi kulli lailatin, ya, wa naharin, pada setiap hari bulan Ramadan Allah itu memiliki utaqa, membebaskan hamba-hambanya. Utaqa itu membebaskan hamba-hambanya dari azab api neraka. Sekarang sudah malam keberapa nih? 10. Malam 10 ya. Berarti sudah 9 kali atau 9 hari Allah Subhanahu wa taala itu membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Hari pertama si fulan, hari kedua si alan, hari ketiga ini, hari keempat ini, terus setiap hari dibebaskan dari api neraka. Maka selayaknya dia keluar dari bulan Ramadan, selesai Ramadan, menjadi orang yang mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya doanya selesai sholat kan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai orang yang meminta maaf, maka tolong maafkan saya. Mendapatkan ampunan di bulan Ramadan. Nah, ternyata dia nggak mendapat ampunan itu. Selesai Ramadan dia tetap tidak mendapatkan pembebasan dari api neraka. Maka inilah orang yang paling celaka. Tuh. Siapa mereka itu? Ya tentu yang nggak puasa. Ya nggak mungkin dia nggak puasa. Yang kedua, puasa tapi rusak puasanya. Yang merusak puasa ya qauluz zur, perkataan-perkataan dusta, bohong, tipu-tipu, ya, teriak-teriak, marah-marah. Nah, ini yang bisa merusak ibadah puasa dia. Nah, maka kalau puasanya rusak, ya tentu dia tidak akan mendapatkan, ya, pahala daripada ibadah puasa itu sendiri. Ya. Karena Nabi katakan, rubba shaimin, betapa banyak orang yang puasa, ya, mereka tidak mendapatkan puasanya pahalanya kecuali lapar dan dahaga saja. Kenapa? Ya karena itu puasa tapi tidak bisa menahan hawa nafsunya, menahan emosinya. Ini saudara sekalian yang dirahmati Allah. Makanya kita puasa selain kita menahan makan, minum dan hubungan suami istri, ya, yang paling penting itu tentu kita menjaga lisan kita dari membicarakan orang, ghibah, ya, berbohong, berdusta, sumpah palsu, berkata-kata jorok, berkata-kata kotor. Nah, ini harus kita hindarkan. Bahkan kalau ada orang ngajak berkelahi, katakan ngalah saja.
Pray dulu Mas, saya puasa gitu ya. Ini sekalian ini dirahmati oleh Allah. Nah, mudah-mudahan ibadah puasa kita ya senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ibadah yang paling besar pahalanya yang tidak ternilai dan tak terhingga di sisi Allah itu adalah ibadah puasa di bulan Ramadan. Ya, tak ternilai jumlah pahalanya. Mudah-mudahan kita istiqomah ya. Begitu pula kita istiqomah untuk bisa menjaga salat tarawih qiyamul lail di bulan Ramadan. Insyaallah ini sedikit nasihat bagi saya. Dan yang terakhir tadi, ketika ya nama engkau disebut di sisinya, ya dia tidak mengucapkan selawat. Yang benar gimana? Ketika nama Rasulullah disebut, maka kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli alaihi. Ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.